Universitas Indonesia telah mengadakan kuliah kerja nyata KKN sejak tahun 1974. Kegiatan ini perpaduan dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Tahun 1982 terhenti dengan diberlakukannya sistem kredit semester. Tahun 1985 KKN mulai diaktifkan kembali menjadi kegiatan intrakurikuler. Diselenggarakan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UI di bawah Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KKN. Panitia pelaksananya yang juga merangkap sebagai dosen pembimbing terdiri dari staf pengajar berbagai fakultas di lingkungan UI. Ciri-ciri KKN di UI yaitu mempunyai bobot 3 satuan kredit semester. Pesertanya harus sudah mencapai beban kredit minimal 110 SKS. Kegiatan di lapangan dilakukan secara integratif antara kelompok sains dan teknologi, kelompok kesehatan, dan kelompok sosial budaya, minimal melibatkan 2 dari 3 disiplin ilmu tersebut. Kegiatan KKN dilakukan dalam 3 tahapan. Tahap pertama, latihan pembekalan mahasiswa. Kedua, kegiatan lapangan. Ketiga, pelaporan kegiatan dalam bentuk seminar. Latihan pembekalan diberikan selama 48 jam atau 4 jam dalam seminggu selama 12 kali. Kuliah ini mempersiapkan mahasiswa supaya tidak canggung ketika menghadapi masalah di lapangan. Juga untuk dapat mengerti berbagai kebijaksanaan mengenai masalah di pedesaan. Turut memberikan pengarahan Profesor Dr. Emil Salim dengan topik peranan mahasiswa dalam kegiatan KKN. Para mahasiswa pun mendapat pengetahuan mengenai gerakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan kegiatan pelaksanaannya di desa. Disampaikan Nyonya Suparjo Rustam selaku Ketua Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga PKK Pusat. Setelah selesai kuliah diadakan tes pembekalan. Ini untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa sudah menyerap pengetahuan untuk bekal turun ke lapangan. Para mahasiswa juga diberi uang sangu sekedarnya untuk tidak membebani penduduk di mana mahasiswa akan tinggal menginap. Peserta KKN UI gelombang kedua tahun ajaran 85-86 ini berjumlah 110 mahasiswa berasal dari 8 fakultas. Fakultas Kedokteran 10 orang, Fakultas Kedokteran Gigi 15 orang, Fakultas Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam 31 orang, Fakultas Ekonomi 3 orang, Fakultas Sastra 12 orang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9 orang, Fakultas Hukum 27 orang, dan Fakultas Teknik 3 orang. Sedangkan dosen pembimbing yang bertugas memberi bimbingan dan diskusi berjumlah 17 orang yang berasal dari 8 fakultas. Secara simbolis, pelaksana jabatan harian Rektor UI, Profesor Tumbelaka, melepas keberangkatan rombongan KKN yang akan berada di lapangan selama 3 minggu.
Lokasi kegiatan lapangan dipilih 18 desa di wilayah Kecamatan Serpong. Daerah ini merupakan daerah perbatasan antara dua provinsi, juga daerah peralihan dari penduduk yang bertumpu dari hasil pertanian tradisional ke arah industrialisasi dan sektor jasa. Ini menimbulkan beragam permasalahan, misalnya di bidang pendidikan, hukum, kesehatan, perekonomian, lingkungan, dan sumber air bersih, serta bidang administrasi desa. Kesemua bidang itu berkaitan, sehingga diperlukan pembaharuan-pembaharuan yang mampu menanggulangi problema yang ada. Kegiatan yang dilakukan mahasiswa yaitu membangun motivasi serta membangkitkan partisipasi masyarakat desa untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Penyuluhan dilakukan dalam setiap kesempatan dan dalam berbagai kegiatan. Di bidang kesehatan, diadakan penyuluhan kesehatan anak-anak balita, anak-anak usia sekolah, dan kaum ibu. Hal ini dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan gizi keluarga. Selain itu, diberikan juga penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan, imunisasi, keluarga berencana, dan kesehatan gigi. Kegiatan penerangan keluarga berencana dilakukan dengan memakai alat-alat peraga, melalui brosur-brosur, serta pemutaran film bantuan dari BKKBN, bekerja sama dengan Dinas Penerangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Di beberapa desa berhasil didirikan Poskesmas dan pos pelayanan terpadu Posyandu. Peralatan dan obat-obatan diusahakan sendiri oleh para mahasiswa, serta bantuan dari Departemen Kesehatan. Selain itu, mahasiswa juga secara intensif mendidik kader penyuluh kesehatan yang bertugas di Posyandu. Penyuluhan di bidang hukum dilakukan di setiap desa, terutama yang berhubungan dengan masalah perkawinan, agraria, dan masalah hukum lainnya. Kawin di bawah umur, sengketa tanah, peristiwa yang kerap terjadi. Penyuluhan lainnya yaitu di bidang koperasi. Keadaan lahan di desa sudah tidak memungkinkan lagi penduduk bertumpu dari hasil pertanian. Orang desa pun mulai beralih ke sektor perekonomian dan jasa. Di beberapa desa tumbuh para pengrajin dalam berbagai bidang usaha. Tapi mereka kebanyakan mempunyai kesulitan dalam bidang modal dan pemasaran. Para mahasiswa mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan penerangan mengenai perkoperasian. Diberikan pula bantuan keuangan kepada 10 kelompok belajar usaha
kejar usaha, bantuan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di bidang pertanian, diberikan penerangan, pemanfaatan pekarangan, pembuatan apotek hidup, serta pemanfaatkan air limbah untuk beternak ikan lele. Selain itu, mahasiswa juga mencoba untuk mengaktifkan kembali kegiatan Karang Taruna di berbagai desa dengan mengadakan musyawarah antara aparat desa, tokoh masyarakat, serta para pemuda desa peserta KKN, mengevaluasi serta mengidentifikasi masalah untuk mengatasi kemacetan yang terjadi. Tidak lupa diberikan penjelasan mengenai cara berorganisasi yang baik, merencanakan suatu kegiatan, latihan keterampilan, serta latihan kepemimpinan bagi pengurus Karang Taruna. Ada kebiasaan masyarakat desa yang kurang baik, antara lain buang hajat besar di kebun dan membuat jamban tanpa saluran pembuangan air. Di setiap desa masih dijumpai kebiasaan ini. 1-2 rumah ada juga jamban tersendiri. Tetapi hal ini tidak mempengaruhi kebiasaan masyarakat setempat. Untuk mengatasi masalah itu, perlu ada penyuluhan yang terus-menerus. Penjelasan baik buruknya dilihat dari segi kesehatan dan lingkungan. Untuk meyakinkan, diperlukan contoh konkret. Peserta KKN, selain memberikan penyuluhan kesehatan, merintis membuat proyek percontohan saluran air dan jamban umum. Tidak segan-segan, para mahasiswa juga turun kerja bakti bersama masyarakat. Partisipasi aktif ini untuk lebih memberikan dorongan motivasi berswadaya dan mengakrabkan hubungan dengan masyarakat. Di bidang pendidikan, para peserta KKN aktif mengajar di sekolah, mengadakan cerdas cermat, serta menyelenggarakan pendidikan luar sekolah, paket A. Untuk